Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan dari NKB 193, bait pertama, ketiga, dan kelima. Aku hendak tetap berhati tulus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pagi hari ini kami datang kembali ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami akan melaksanakan renungan pagi di dalam persekutuan doa pagi ini. Bapa, kami mau memulai aktivitas kami. Dan sebelumnya, biarlah Tuhan yang memenuhi hati, pikiran, dan jiwa kami dengan firman-Mu yang akan menuntun kami di dalam kehidupan kami pada hari ini. Berkati kami Tuhan, pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan, menyatakan kebenaran firman-Mu. Isi hati Tuhan yang mau Tuhan sampaikan kepada seluruh umat-Mu. Kuasai hamba-Mu ini dengan Roh Kudus, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkati juga setiap umat-Mu yang saat ini mengikuti persekutuan doa pagi. Tuhan berkati, Tuhan urapi mereka dengan Roh Kudus, sehingga sungguh-sungguh mereka pun mendapat berkat melalui persekutuan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan,
berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkan, dan juga kami siap untuk dipakai oleh Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari untuk melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu rajin melayani saja tidak cukup. Nah, sebelumnya mari kita akan bersama-sama membaca dari firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-40. Beginilah firman Tuhan. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah perkataan yang disampaikan oleh Marta kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Marta dan Maria. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Bobby Fabian yang judulnya adalah Kebaktian. Lagu ini adalah sebuah lagu parodi atau lagu yang jenaka. Namun lirik-liriknya atau syairnya sangat menyentil secara khusus orang-orang yang rajin pelayanan, yang rajin persekutuan. Tetapi kenyataannya di dalam kehidupannya sehari-hari justru mereka tidak menjadi berkat, malah menjadi batu sandungan. Nah, lagu Kebaktian yang dinyanyikan oleh Bobby Fabian ini, nanti Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dapat mendengarkannya melalui YouTube. Setelah renungan pagi ini, renungan doa pagi ini selesai, Bapak Ibu mempunyai waktu senggang, silahkan didengarkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 itu menggambarkan tentang, menceritakan tentang Maria dan Marta. Ketika Yesus datang ke kampung mereka, Yesus singgah di rumah Marta dan Maria ini. Marta dengan sukacita menerima dan menyambut Yesus. Bahkan dia sangat sibuk melayani Tuhan Yesus. Sebagaimana layaknya ketika seorang tuan rumah kedatangan tamu, dia pasti akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi tamunya. Demikian juga Marta. Marta sangat sibuk sekali untuk menyiapkan hidangan bagi Yesus
dan rombongan yang berserta dengan dia. Marta pun sibuk menyiapkan hidangan. Namun, apa yang dilakukan oleh Maria sangat berbeda. Maria duduk di dekat Yesus, mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Marta adalah sesuatu yang sangat baik, bahkan terpuji. Namun, Tuhan Yesus menegur, bahkan mencela apa yang dilakukan oleh Marta. Kita bisa membacanya di ayat yang ke-41 dan 42 dari Lukas pasal 10 ini. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudaraku, sungguh sangat ironis ketika Marta menyambut Yesus dengan menyibukkan diri, menyiapkan segala sesuatu hidangan bagi Yesus. Tentu dia akan menyiapkan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Tetapi mengapa Tuhan Yesus mencela dan menegurnya? Apa yang salah? Apa kesalahan Marta? Bukankah ia melayani, menghormati, dan melayani Yesus? Saudaraku, ada hal yang menarik. Mengapa Tuhan Yesus mencela dan menegur Marta? Saya mencatat ada 6 hal. Mengapa apa yang dilakukan oleh Marta ini dicela oleh Tuhan Yesus? Yang pertama, Tuhan Yesus memperhatikan motivasi pelayanan. Marta sibuk melayani karena ia ingin dipuji, karena ia ingin dilihat, diperhatikan oleh Yesus bahwa dia melakukan pelayanan untuk Yesus. Kelihatannya sibuk dan rajin melayani. Bukankah kita juga sering seperti Marta? Kita sibuk melayani. Kita sibuk untuk setiap kegiatan di gereja. Tapi sesungguhnya apa? Motivasi di dalam diri kita. Seringkali karena kita ingin tampil, karena ingin dilihat, karena ingin diperhatikan, karena ingin dipuji. Ya itulah motivasi-motivasi di dalam pelayanan kita. Marta juga melakukan itu. Saudaraku, ada banyak motivasi yang salah ketika kita melakukan pelayanan kita. Kita melakukan pelayanan karena di situ ada orang yang saya sedang incar. Mungkin ada seorang gadis yang cantik yang ya ini mungkin jadi calon pacar saya.
maka saya rajin. Atau mungkin juga karena saya punya peluang bisnis, bertemu dengan orang-orang yang memungkinkan untuk bisa berbisnis dengan saya. Atau mungkin juga saya mengikuti berbagai macam kegiatan pelayanan karena saya sumpek di rumah. Saya melarikan diri dari masalah yang ada di rumah. Daripada saya bete di rumah, lebih baik saya ikut di dalam pelayanan ini, pelayanan itu. Saudaraku, yang kedua yang Tuhan Yesus celah adalah sikap iri hati. Terlihat ketika Marta iri terhadap Maria. Maria hanya duduk di dekat kaki Yesus mendengarkan perkataan Yesus. Sedangkan dia bersibuk-sibuk sana sini untuk menyiapkan segala hidangan. Dia iri, kenapa Maria tidak membantunya? Padahal Maria juga tahu bahwa dia sibuk. Nah, bukankah kita juga sering seperti itu? Kita melakukan pelayanan, merasa diri bahwa hanya saya sendiri. Padahal ada orang-orang lain yang pada saat itu hanya diam saja. Bahkan sibuk ngobrol sana sini, tidak membantu saya. Iri hati kepada orang-orang lain yang mempunyai aktivitas tersendiri. Yang ketiga, Yesus mencela Marta karena dia tidak melakukannya dengan hati. Apa yang dilakukan oleh Marta sebatas, oh dia terlihat sibuk, dia terlihat rajin, bahkan mungkin sangat sibuk sehingga tidak punya waktu. Tetapi hatinya tidak terfokus kepada Tuhan Yesus. Dia hanya sibuk secara fisik, tetapi hatinya tidak terfokus pada perkataan Tuhan Yesus. Yang keempat, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus menyoroti ketika Marta marah kepada Tuhan. Apa yang dia katakan? Marta kesal kepada Yesus karena dia tidak peduli terhadap Marta yang demikian sibuk dan membiarkan Maria hanya duduk diam di dekat kaki Yesus dan tidak membantunya. Mungkin kita pun juga marah kepada Tuhan ketika apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki tidak dikabulkan atau dilakukan oleh Tuhan. Kita marah ketika ada orang banyak yang tidak mau membantu. Pada saat saya sibuk melayani, kita marah, kita kesal kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kelima yang Tuhan cela adalah Marta memerintah Tuhan. Coba kita lihat apa yang Marta katakan kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus, Marta berkata,
suruhlah ia, yaitu Maria, membantu aku. Saudaraku, kita juga mungkin sering berbuat seperti Marta, memerintah Tuhan. Siapa kita sesungguhnya? Sampai kita memerintah Tuhan. Apakah Tuhan itu pesuruh kita? Bukankah selayaknya kita justru merendahkan diri, menghormati dan taat kepada Tuhan, bukan memerintah? Dan yang terpenting di antara semuanya ini adalah yang keenam. Pilihan yang salah. Apa yang dilakukan Marta adalah pilihan yang salah. Dengan hanya sibuk melayani secara fisik, tetapi tidak mendengarkan Tuhan. Justru Maria dipuji oleh Tuhan Yesus. Dikatakan Maria mengambil bagian yang terbaik, yaitu dengan duduk diam dekat kaki Yesus, mendengarkan perkataan Yesus. Maria melayani dengan selalu dekat, selalu bersama dengan Yesus. Tidak pernah menjauh dari Yesus. Dan dia mendengarkan perkataan Yesus. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Maria yaitu mendengarkan. Di dalam bahasa Inggris dikatakan listening. Mendengarkan dengan tekun, mendengarkan dengan cermat, mendengarkan dengan teliti. Bukan hanya hear atau hearing. Saya mendengar, oh ada mobil, suara mobil yang lewat. Atau saya mendengar suara gemuruh hujan dan petir. Tapi hanya sekedar mendengar. Apa yang dilakukan oleh Maria adalah mendengarkan, bukan sekedar mendengar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan Yesus mengajar kita dan juga menyatakan bahwa tidak cukup hanya sibuk melayani. Yang lebih penting dan lebih utama adalah mendengarkan firman Tuhan. Listening, bukan hearing. Dan juga melakukannya sesuai dengan kehendak Bapa. Dan ingat, Tuhan akan mencela orang-orang yang hanya sibuk melayani jika dengan motivasi yang salah. Mari kita membaca dari Injil Matius pasal ke-7. Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Beginilah firman Tuhan yang Yesus katakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan,
akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita ditolak oleh Tuhan Yesus. Seperti dalam Matius pasal 7 ayat 21 dan sampai 23 tadi. Bayangkan, ketika orang itu mengatakan bernubuat demi nama-Mu, menyembuhkan, membuat mujizat demi nama-Mu. Tapi Tuhan Yesus katakan, enyahlah, aku tidak mengenal engkau, pembuat kejahatan. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini sungguh menguatkan kita, meneguhkan kita, mengingatkan kita kembali. Apakah saya melayani Tuhan sungguh-sungguh dengan hati, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan? Atau kita seperti Marta yang mempunyai motivasi yang tidak benar, iri hati, marah, tidak dengan hati melayaninya, marah kepada Tuhan, memerintah Tuhan, dan kita hanya menyibukkan diri dengan hal-hal yang terlihat, bukan mendengarkan firman Tuhan dengan tekun, dengan cermat, dengan teliti, dan merenungkannya serta melakukan kehendak-Nya. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki doa syafaat. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala. Kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, ketika pagi ini kami kembali mendengar firman Tuhan. Kami kembali disegarkan, kami diingatkan, bahkan kami ditegur dengan keras. Ketika pelayanan yang kami lakukan tidak seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami mau belajar untuk tidak melakukan pelayanan seperti Marta, tetapi kami mau melayani Tuhan seperti Maria yang mau selalu dekat dengan Tuhan, selalu mau mendengarkan firman Tuhan, dan juga melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukanlah kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Bapa di dalam surga, pada saat pagi hari ini, kami juga sungguh bersyukur ketika Tuhan bangunkan kami dengan kesegaran, kesehatan di dalam tubuh jasmani kami. Ketika situasi pandemi masih menghantui
kehidupan kami. Tetapi kami bersyukur bahwa situasi pandemi ini sudah semakin surut. Dan kami bersyukur ya Tuhan, ketika kegiatan-kegiatan gereja mulai dibuka kembali dengan tatap muka, meskipun kami harus tetap waspada, kami harus tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dan untuk program vaksinasi yang sudah berjalan dengan baik di segala tempat di wilayah Indonesia ini. Sehingga masyarakat dapat terlindungi setelah mereka mendapatkan vaksinasi. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa melalui pandemi COVID-19 ini, kami juga boleh belajar untuk selalu mengarahkan hati kami. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, jangan kami terbuai dengan situasi ini, sehingga kami sudah terbiasa untuk beribadah di rumah, mengikuti dengan online. Dan kami mengikutinya tidak dengan hikmat, karena kami melakukannya seadanya. Berbeda ketika kami harus beribadah datang ke gereja. Kami mempersiapkan hati kami menggunakan pakaian yang rapi, dan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan, kalau kami sudah terlena dengan keadaan pandemi ini, sehingga ibadah dilakukan secara online. Kami menjadi malas untuk mempersiapkan hati kami. Kami juga seadanya menghadap Tuhan. Tuhan ampuni kami. Dan ingatkan kami Tuhan, ketika kami akan memulai kembali ibadah secara online, secara onsite, kami mau dengan sungguh-sungguh kerinduan untuk bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami pun diberkati melalui ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan memasuki bulan Desember. Kami akan merayakan Natal. Kiranya Tuhan membuat kami bersukacita menyambut Natal. Dan kami juga boleh beribadah secara onsite dengan penuh sukacita. Engkau persiapkan panitia yang menyiapkan ibadah Natal maupun rangkaian acaranya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa semua yang terjadi adalah karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Mungkin di antara mereka ada yang sedang sakit dalam kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan yang akan menyembuhkan dan memulihkan kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga berdoa dan tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikanlah hati yang penuh kebijaksanaan, takut akan Tuhan pada pemimpin bangsa kami, pada presiden, wakil presiden, para menteri, dan segenap kabinet dari pemerintahan di pusat maupun di daerah. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan memberkati bangsa dan negara kami. Dan saat ini ya Tuhan,
sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Pekerjaan kami, pelayanan kami, biarlah Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang mengurapi kami dan mengingatkan kami untuk selalu bersandar kepada Tuhan dan selalu mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman, petunjuk di dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat bekerja, berkarya, dan melayani. Tuhan Yesus memberkati.